Ini yang 2022 di Oh, kemarin ya, Bang. tahun kemarin. Seru ya ngeliat teman-teman pada ketawa lepas, happy kayaknya. Kelihatan tuh rame, seneng. Hmm. Rame acaranya. Menarik sih. Gak merasa, Dit. Oh, biasa. Iya, ini acara setahun loh. Nah, ini acara kita bikin pelatihan di modul yang kita punya. Oke. Ini pesertanya beragam nih umurnya, Bang. Iya, nggak cuma secara usia, tapi background mereka juga beragam. Kocak sih. Nah, what do you think, Dit? Banyak peserta yang testimoninya itu selalu saya mendapatkan banyak hal-hal seru dan baru. Benar, Bang. Dari acaranya juga kelihatan dari awal sampai akhir emang kayak main istilahnya. Dan itu jarang banget kita temuin di berbagai acara yang sebenarnya acaranya serius nilainya di bawah. Tapi kok bisa mereka terlibat asik gitu, ngobrol asik, bahkan yang tuh kelihatannya tuh yang muda sama yang tua kelihatannya ngeblend banget. Jadi kolaborasi ya. Jadi kolaborasi. Dan itu pasti karena gamenya itu. Iya, jadi nggak cuma itu juga sih. Jadi emang 2002 ini buat GIC semakin menguatkan kembali gitu, semangat kolaborasinya. Nggak cuma kolaborasi secara usia, tapi kolaborasi secara background, Latar belakang. ya. Jadi yang Sunda kolaborasi dengan yang Jawa gitu, Iya. bahkan kita kolaborasi antar komunitas, antar madhab bahkan antar agama. Masih kan mereka beda-beda semua tuh. Iya. Nggak ditanya mazhab kamu apa. Iya, dan seru sih. Jadi benar-benar GIC itu jadi jembatan. Ya, malah Bang Abro tuh bilangnya apa? GIC itu jembatan yang mewah. Gitu. Karena berhasil mempertemukan antar community, ya, antar agama, bahkan interagama, kayak Muhammadiyah ketemu di GIC, ya, antar madhab bahkan. Nah, ini yang menarik juga. Jadi GIC selalu punya tips dan trik untuk memudahkan peserta. Jadi ya kita emang punya konsep singkat tapi memikat, sederhana penuh makna. Nah, kayak konsep itu yang kita lebur ke banyak program yang kita buat gitu. Makanya nggak heran sih kalau kemudian ada peserta yang bilang kayak gitu. Testimoninya kayak gitu ya. Ini berarti acaranya ini kan metodenya baru ya, Bang. Artinya fun, penuh game, ngeblend. Nah sebelumnya kan kalau kita lihat acara-acara apalagi yang bawa agama, materi agama, itu kan biasanya serius, formal gitu. Ceramah satu arah. Nah, itu kira-kira Abang kesulitannya gimana tuh, Bang, di awal? Pasti kan nggak semua gampang tuh. Iya. Terima. Kalau lihat respon pesertanya sih ya, rata-rata mereka kaget respon pertamanya. Tapi respon selanjutnya justru mereka malah keasikan, gitu. Malah yang nggak kita sangka-sangka gitu ya. Jadi kegiatan kita itu
kan ada batas usianya. Ya. Dari 20, misal dari usia 20 atau 18 tahun sampai usia sekitar 45 sampai 50 tahun. Nah, bahkan ada yang di atas 60-70 tahun yang mereka pengen ikut. Oh gitu. Wow. Iya. Nah, kira kita dengan metode yang kita punya ya, gamifikasi dan lain sebagainya, itu bikin mereka itu males gitu. Iya. Ikut-ikutan acara dengan metode yang seperti ini, karena kebanyakan apapun bentuk acaranya kalau udah topiknya agama, ya, Pasti. topiknya Ceramah. Islam itu melulu satu arah, Iya. Benar. ceramah, ya nggak sih? Benar. Nah, kita tawarkan metode ini ke teman-teman peserta yang ikut. Nah, ternyata yang seru tuh nggak hanya yang muda-muda, Gitu. Malah yang sorry Yang to udah- say, yang senior gitu ya. justru malah antusiasnya Orang kadang tua malah lebih. kita, iya, itu malah mereka lebih excited deh. Lebih excited, dan pada akhirnya ya kita menyimpulkan bahwa youth has no age. Bukan soal angka. Iya, Iya. bukan soal angka. Jadi mereka yang sebenarnya sudah senior pun, sudah orang tua pun, tapi karena punya semangat muda yang juga nggak kalah dengan anak-anak muda, akhirnya ya itu setiap kali ada kegiatan gitu ya, bisa ngelihat sendiri Iya. gimana responnya mereka. Dari sekian banyak kegiatan ini tahun 2002 kemarin, mana sih kegiatan yang paling berkesan buat kita? Yang paling berkesan itu Kan kita ada banyak ya, salah dari satunya awal tuh. ya, salah satunya ya kita bikin buku manifesto kolaborasi dengan mizan investor Islam kita ya, yang ditulis dengan Pak Haidar Bagir. Kemudian kita juga bikin kegiatan kolaborasi berupa pelatihan, seminar dan lain sebagainya. Dari sekian banyak kegiatan yang sudah kita buat di tahun kemarin 2022, mana kegiatan yang menurut Dito, wah ini kesannya dalam banget buat gue nih. Dari kegiatan GIC sepanjang 2022 itu Bang, sebenarnya semuanya seru banget karena semuanya melibatkan banyak hal, banyak stakeholders juga, dan saya banyak belajar semua dari semua kegiatan GIC di 2022. Tapi satu yang paling berkesan sama saya itu yang masjid kita. Oh oke. Masjid kita itu saya pertama kali merasakan benar-benar Hashtag masjid kita nama program. hashtag masjid kita itu kita benar-benar merasakan terjun ngelihat orang-orang yang emang ngurus masjid Bang. Jadi ini kita nggak ngomong teori aja, kita benar-benar ngobrol sama mereka yang sehari-hari ngurusin berbagai permasalahan yang ada di masjid masing-masing, entah di sekitar rumah mereka, di sekitar komplek perumahan atau di pesantren. Dan ternyata masalahnya tiap masjid beda-beda juga, tergantung sama masing-masing penduduknya kayak gimana. Dan saya banyak belajar juga dari mereka. Ternyata masjid itu nggak kayak kita pikirin, subuh ada sholat, balik zuhur azan lagi sholat, ternyata nggak itu aja. Jadi nggak kegiatan sebatas masjid. hanya ruang sholat gitu. Bukan hanya ruang sholat, ternyata ruang sosial, ruang orang tempat ngobrol, nyelesain masalah, bahkan ekonomi ternyata di masjid juga Bang. Saya baru dengar itu dari Dan itu dengar itu mereka yang dari langsung teman-teman takmir. pengurus sehari-hari di masjid. Saya juga kaget gitu pertama kali ngobrol sama mereka. Dan iya, ternyata ilmu-ilmu yang dipakai di GIC tentang kasih sayang apapun lah, itu ternyata bisa banget menjadi solusi di masjid mereka. Karena masalah di masjid itu ternyata masalah sosial juga Bang. Antar tetangga itu kalau disikapinya nggak bijak, nggak penuh kasih, wah itu bisa sepi Bang masjidnya. Dan ternyata makanya mereka pengurus itu juga harus pinter-pinter juga, harus bijak-bijak juga ternyata untuk
memberi solusi masalah di masjid. Hmm. Keren banget. Jadi menarik ya. Nah, kebetulan program masjid kita itu semakin diperkuat ya dengan kita punya kolaborasi dengan Kementerian Agama ya, yang akhirnya programnya itu dikasih nama MPM, Masjid Profesional Moderat dan Berdaya. Nah, itu kan sempat ikut juga tuh Ya. ya. Bahkan itu jadi mentor Jadi ya, jentuh langsung langsung ke teman-teman takmir ya. Dan gimana menurut Dito setelah Dito ketemu di sesi mentoring misalnya, di talk dengan mereka gitu? awalnya itu setelah saya ditugaskan jadi mentor, saya awalnya takut. Ini saya ketemu pengurus masjid yang udah Sepuh. senior di masjid, udah mas ini saya yang diceramahin nanti nih bang. Ternyata setelah saya ikut acara itu jadi mentor, awal perkenalan, wah oke nih. Kebetulan saya mementori teman-teman ada yang umurnya mungkin baru 19-20 tahun bang. Tapi ada juga peserta yang 50 tahun. Dan itu Bahkan di kelompok lain tuh ada yang 70. ada 70 ya. Itu saya awalnya tuh agak takut nih gimana nih, sungkan kadang-kadang sama yang lebih senior. Tapi ternyata enggak, karena pembawaannya asik, metodenya juga asik gitu. Jadi ya nggak akan canggung karena ada game dan sebagainya. Jadi nilai-nilai yang diajarin sama fasilitator ternyata bisa juga masuk sama Melibatkan semua gitu ya. Dan terpaksa terlibat gitu bang, terpaksa ngomong semua, nggak ada yang diam jadinya. Orang gamenya memaksa semuanya untuk ikut dan mereka antusias, alhamdulillah. Jadi makin seru ya dengan kita kolaborasi dengan Kementerian Agama itu. Jadi jangkauannya lebih luas, ya, lebih luas. Terus makin kita juga bisa lebih dekat ya dengan teman-teman takmir gitu. Benar. Dan serunya lagi begitu kita share ke mereka bahwa penting masjid itu ramah lingkungan ya, karena coba kalau masjid nggak ramah lingkungan deh, apalagi kalau udah peringatan Hari Besar Islam, itu masjid bisa jadi sumber penghasil sampah. Maulid dan nuzul Quran. Terus kalau kita lihat ya berapa kali kita teman-teman itu ke masjid ya, 5 kali, terus ditambah acara mingguan, belum Pengajian, sholat Jumat, pengajian dan lain sebagainya. Nah, itu kalau nggak dikontrol juga soal perairan. Nah, makanya penting menurut Abang itu masjid yang ramah lingkungan. Jadi kita lihat juga banyak masjid yang beton, kebanyakan aspal gitu, nggak ada penghijauan. Nah, lewat program masjid kita ini yang selanjutnya diperkuat dengan program dari Kementerian Agama MPMB itu, kita mendorong masjid supaya bisa jadi masjid yang ramah lingkungan. Nah, nggak hanya itu, juga harapannya ya masjid bisa menyejukkan dan inspiratif ya, narasi-narasi yang disampaikan lewat mimbar khotib Jumat misalnya atau lewat pengajian yang diselenggarakan di masjid itu juga bisa menyejukkan dan bisa memberikan konten-konten yang inspiratif gitu ke jamaahnya. Selain itu, ya harapan kita juga masjid yang jumlahnya sedikit loh. Di Indonesia setiap kampung aja, bahkan nggak satu ya. Data yang masuk ke Kementerian Agama itu ada 800 sekian masjid. 800.000 sekian masjid. 800.000. Iya.
kemudian yang diungkap oleh DMI Masjid Indonesia itu malah lebih dari 1 Bahkan juta masjid. wow. Kayak gitu. Dan makanya penting buat kita juga menyentuh ke peningkatan sumber daya takmirnya. Jadi jangan cuma fokus ke pembangunan fisiknya saja gitu, sedangkan lebih penting ya di dalamnya itu ya Bang. nah itu jadi ya kita lihat banyak kan masjid yang mewah-mewah gitu, tapi kemudian nggak terurus, sampah di mana-mana. Benar. Ya, kayak gitu. Dan makanya lewat program yang kita selenggarakan ini ya harapannya itu tadi, jadi selain masjid ramah lingkungan, masjid menyejukkan dan inspiratif, juga masjid ramah lansia misalnya. Oh iya. Itu jarang itu Bang dibahas. Nah, Nggak kepikir kadang-kadang Bang. Di masjid. itu dapat bayangan, dapat pembahasan ya kemarin waktu ketemu dengan teman-teman takmir soal masjid ramah lansia. Iya, tapi selama saya ngobrol sama teman-teman peserta, nggak ada sih Bang kayaknya. Yang di masjidnya itu benar-benar memikirkan, ramah lansia. memikirkan lansia. Nah, padahal banyak masjid yang sebenarnya ya senior-senior ya, orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia itu, mereka butuh ruang, butuh masjid yang ramah terhadap mereka. Karena biasanya kalau udah lanjut usia itu kepengennya bukan senang lagi, tapi tenang. Tenang ya. Iya. Justru nggak butuh itu. Iya, dan masjid itu diharapkan jadi sumber ketenangan buat mereka. Itu, dan harapannya ya kayak fasilitas misalnya, kan banyak para lansia itu yang udah gak kuat ruku, gak kuat sujud, ya mereka butuh kursi lipat tuh, tau ya? Iya, pernah lihat Bang. Nah, ada beberapa masjid yang takmirnya itu sharing ke abang, dia udah memfasilitasi itu, tapi ada juga yang belum punya, berarti belum lama lansia. Iya. Kita dorong masjid-masjid ini supaya ramah lansia. Itu bahkan yang serunya lagi ya, Dito dengar nggak ada testimoni peserta yang dia bilang apa? Kita sediakan pengurus masjid yang siap mendengarkan keluh kesah para lansia. Oh, benar juga Bang. Karena lansia itu juga kadang butuh afeksi semacam itu ya. Iya, benar juga. Iya, saya baru pikir. Jadi jadi si takmir itu kerjaannya cuma ya udah, dia cuma pasang telinga aja. Iya. Jadi dia cuma ceritanya. pengen jadi kan para lansia itu biasanya ya ceritanya itu dia punya anak dia sibuk gitu ya, kesepian gitu ya, udah macam-macam lah, complicated gitu, dan dia butuh ruang untuk bisa bercerita. Dan ada satu masjid yang takmirnya itu kerjaannya cuma ya itu melayani para lansia. Seru ya. Seru itu. Ini keren banget sih kayak gitu. Jadi masjid selain tempat ibadah juga jadi tempat healing. Iya, benar. Iya, tempat healing. Bener-bener wah, luar biasa sih perhatian teman-teman itu ke masjid ya. Terus ya harapannya juga ke depan nih masjid-masjid kita juga bisa ramah disabilitas. Oh iya. Jadi kalau kita lihat ada pemberitaan media dari net, TV dan TV mana lagi gitu ya, yang dia menampilkan bagaimana masjid itu bisa ramah disabilitas, dan itu jadi referensi juga sih, jadi rujukan buat teman-teman takmir yang kemarin ikut pelatihan kita itu. Ternyata sampai sebegitunya perhatian masjid ke masyarakat. Jadi pendekatannya menyeluruh ke semuanya. Jadi biar para penyandang disabilitas, teman-teman saudara-saudara kita itu juga bisa tetap bisa
beribadah, berkegiatan di dalam masjid. Bahkan ada satu masjid dari teman-teman itu yang dia sudah ramah disabilitas, yang di dalamnya itu ada komunitas sesama disabilitas yang mereka itu ketika di masjid ya semacam bergrup gitu, berkelompok mengkaji Al-Quran dan lain sebagainya. Dan apa yang kita dorong kemarin itu selain 3 yang tadi abang sebutin, masjid ramah ramah anak dan perempuan. Nah ini juga menarik ya, karena kalau kita dengar para pengurus masjid kemarin itu ada anak-anak yang akhirnya nggak mau lagi ke masjid karena kalau ke masjid mereka dipelototin sama yang dua-dua sama takbir. Iya. Berisik gitu. Iya. Terus kamu keluar berisik, dibentak. Nah akhirnya mereka trauma dong, nggak mau lagi datang ke masjid. Nah, tapi ya, abang kemarin sempat survei, jadi abang sholat tahun baruan itu di masjid ini ya, peserta yang kita ikut. Dan abang ada pribadi. Nah, begitu masuk ke masjid, ternyata sambutannya disambut dengan senyum, ya, sama takbir yang kita latih itu, dan dia acungkan jempol. Wah, ini tadi. Ini pemuda masjid, yang muda. Masih umur berapa itu? Iya. Nah itu yang kita harapkan kan itu. Iya, jadi masjid itu nggak cuma punya perkumpulan remaja masjid, tapi anak-anak pecinta masjid juga harus punya. Gitu. Makanya ya, bagus banget kalau masjid misalnya punya playground. Iya nggak sih? Iya. Kan jarang-jarang tuh masjid yang punya playground. Ya kalau memang jamaahnya yang sudah senior yang sudah dewasa ini merasa terganggu dengan keadaan mereka kalau mereka ada di dalam. Namanya anak-anak kan kadang suka lari-larian gitu, suka noleh salah sini gitu kan, colek sana sini gitu. Ya kita siapkan halaman khusus anak-anak yang isinya itu permainan atau apa, dan itu lebih keren ya. Nah terus kita juga dorong masjid ramah perempuan. Nah ini sebenarnya terinspirasi dari teman-teman hampir juga yang ikut pelatihan. Dia bilang selama ini para pengurus atau dewan kemakmuran masjid itu melulu diisi oleh bapak-bapaknya ketimbang ibu-ibunya. Padahal kan nggak masalah juga ketika misalnya ketua DKM-nya itu perempuan, ya, atau pengurus DKM-nya itu ada yang perempuan. Selain kalau acara itu ya paling hanya mereka itu hanya ditempatkan sebagai apa? Ya kalau dari sesi konsumsi, iya, ya paling banyak ya itu aja. Ya, jadi perempuan ini hanya diminta buat menyajikan hidangan. Sementara yang ditampilkan ini dalam konteks masjid ya, itu kebanyakan bapak-bapak. Gitu. Makanya harapannya ke depan ya masjid di Indonesia ini juga bisa lebih ramah ke perempuan dengan memberikan kesempatan mereka juga buat ikut memakmurkan masjid. Gitu kan. Oh iya, sama masjid ini, literasi masjid. Oh iya. Wah, ini keren juga ini inisiatif dari teman-teman dia. Penting masjid juga punya perpustakaan. Itu jadi ya seenggaknya perpustakaan gini lah yang penting ada rak lah isinya buku gitu. Jadi nggak mesti ya satu ruangan khusus gitu. Ya di dalam masjid biar variatif juga, isinya nggak hanya Al-Quran tapi juga ada bahan bacaan lainnya, ada buku-buku lainnya, kan menarik. Masjid punya
perpustakaan, ya, sekalipun cuma perpustakaan mini, nah keren kayaknya. Keren. Nah termasuk kita juga dorong supaya masjid ini ramah milenial loh. Nah, Ada satu masjid yang dia saking kepengennya anak-anak muda bisa rajin ke masjid, Iya. ya, masjid itu pasang wifi. ah, itu pasti mereka. Nah, saya juga datang kalau ada masjidnya. Ada wifi-nya, Bang. Jadi di waktu sholat wifi itu dimatikan. Oh, Iya, tapi setelah waktu sholat Ya. wifi itu kemudian diaktifkan kembali dan mereka kontrol kontennya. Iya. Gitu. Jadi untuk konten-konten yang positif ya mereka bisa langsung mudah dapat akses, ya. Tapi untuk yang negatif itu secara otomatis langsung. Oh, oke. Ya. Kan sesuai itu. Kayak itu masjid ramah milenial. Terus saya bisa nugas di sana berarti, Bang. Gak usah ke Bisa. kafe lagi saya. Bisa bahkan yang saking kepengennya masjid ini diminati sama maksudnya jamaahnya, karena dia sadar betul di lingkungan itu banyak anak muda dan dia kepengen melakukan pemberdayaan terhadap mereka nih, generasi muda atau generasi milenial, Ya. ya dibuatin apa, mini cafe Oh, atau apa istilahnya, corner gitu ya, yang isinya itu kopi, snack lah. iya, iya snack yang Yang diperlukan untuk. ya Guys. kayak gitu-gitu aja sih, yang Iya. penting kopi sih, Iya. dan itu free. Oh gitu. Iya, dan itu free. Wow. Itu jadi di waktu-waktu tertentu, di hari-hari tertentu, ya cara mereka mengumpulkan anak-anak muda tuh seperti itu. Jadi selain tempat ibadah, masjid juga ya seperti yang Dito bilang tadi. Kegiatan-kegiatan selama itu positif ya, Bang. Iya, jadi tempat untuk berkegiatan, untuk bersosial. Oke. Kayak gitu. Jadi masjid ramah milenial. Keren. Oh, Iya. Bahkan di Istiqlal itu ada sport center kan, khusus anak-anak milenial itu. Jadi Istiqlal itu punya gym. oh. Ini baru tahu. Coba cek nih. Wah ini. Istiqlal tuh punya gym. Dia ramah milenial ya. Iya. Itu. Kan banyak anak-anak milenial yang suka nge-gym kan. Iya. Nah, terus yang suka nongkrong di nggak cuma kafe kan, tadi ada tuh masjid yang nyediain yang bikin kafe-kafean gitu ya. Terus anak muda ini juga kan sukanya nongkrong di public space gitu, di taman gitu. Nah makanya penting tadi masjid ramah. Karena lingkungannya nyaman juga pasti tertarik juga orang untuk ngumpul nongkrong di sana. Benar. Nah pokoknya itu selewatan tentang program-program gerakan Islam kita di 2022. Jadi kalau Abang sih rasanya tahun 2022 itu tahun di mana GIC memperkuat jejaringnya, memperkuat kolaborasinya, sehingga alhamdulillah beberapa program dengan sangat mudah, dengan sangat ringan kita bisa realisasikan karena penguatan tadi, penguatan jejaring yang kita punya dan penguatan kolaborasi. Dan mudah-mudahan tahun ini di 2023 gerakan Islam Cinta semakin bisa memperkuat jejaringnya, kolaborasinya, kontennya dan lain sebagainya. Amin, Bang. Kita harus bermanfaatannya makin luas gitu. Ya, mudah-mudahan. Jadi kalau 2022 itu tagline-nya bahagia dengan cinta. Nah, 2023 apa nih, Dit? Nanti kita keluarin di tanggal 20 ya. Oke, 20 ini Januari. berarti. Dan ini kebetulan 20 Januari itu ya 11 tahun gerakan Islam Cinta. Nanti kita keluarin tagline-nya. Oke, ditunggu.
keisi selanjutnya, gebrakan-gebrakannya. Nah, ini juga jadi yang menarik di 2022 kemarin itu, ya alhamdulillah kita bisa cetak lagi ya, ini edisi yang kedua. Sebelumnya di 2021 kita sudah cetak dekat terbatas. Di 2022 kemarin juga kita cetak terbatas. Ini modul 9 nilai cinta yang terinspirasi dari buku Risalah Cinta dan Kebahagiaan karya Bahagia. Isinya menarik sih. Wah, langsung ini kelihatannya aja langsung Full color. Jadi nggak malas dibaca jadinya. Iya, ini kayak majalah gitu ya. Jadi biar enak kelihatan. Ini colorful ya, terus benar-benar desain visualnya juga kita perhatikan. Jadi nggak tekstual. Ya. Wah, keren ini. Bagus kan? Bagus. Dan ini menarik, sumpah menarik banget. Jadi konsepnya selalu singkat memikat, sederhana penuh makna. Nah, kehadiran buku ini semakin memperkuat gerakan Islam Cinta. Ya. Secara konten, secara bentuk kegiatan, jadi nggak melulu seminar misalnya atau festival, tapi ketika kita mengadakan pelatihan pun kita punya modul atau panduan bagaimana kita bisa kemudian sharing dengan teman-teman gerakan Islam Cinta lewat step-step yang ada di modul-modul ini. Dan ini seru sih, seru. Dan metodenya gamifikasi juga. Colorful ya. Iya, dan ini mudah untuk dibaca, dimengerti. Iya, menarik. Iya. Dan kita semua nggak sabar deh agar bisa merealisasikan modul ini ke banyak tempat, ke banyak teman-teman. Ya, semoga jangkauan di 2003 ini untuk merealisasikan modul ini semakin luas dan semakin banyak teman-teman yang menerima manfaat dari modul ini. Ya, mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Terus kita perjuangkan. harus diperjuangkan. Ini sayang soalnya wah, kaya banget ini. Iya. Serius keren banget tuh. Keren banget. Dan ini jadi nilai lebih juga loh buat gerakan Islam Cinta. Seriously. Ya, banyak testimoni baik, ya, pengalaman baik setelah teman-teman ikut pelatihan modul ini. Pastinya teman-teman yang belum pernah mengikuti modul ini juga penasaran dong, ya, penasaran 9 nilai Islam Cinta itu apa aja saja, kayak gitu. Dan Ini tenang, pastinya akan disosialisasikan dengan cara yang Anda tunggu-tunggu. Menyenangkan. Metodenya juga pasti menarik. Ya, thank you banget, Dit. Thank you banget, Abang. Ya, thank you buat teman-teman semua. Jadi selamat berproses di tahun 2023. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita lalui dengan baik sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Amin. Amin. Thank you.